Dulu, saat aku masih mengenakan pakaian anak muda dan keriput di wajahku belum sebanyak sekarang. Dan aku tak punya banyak uang, tapi ingin buka bisnis dealer mobil. Aku belajar cara memulainya dengan modal minim, lalu buat video tentang itu yang jadi viral. 20 tahun kemudian, aku baru membuat video tentang penutupan dealer mobilku di New Hampshire. Dan aku akan memulainya lagi dari awal, benar-benar dari nol, dengan sedikit atau bahkan hampir tidak ada uang di kantongku lagi. Kamu ikut denganku, namaku Craig namaku Craig. Aku akan memulai usaha dealer mobil dengan biaya minim, mendapat lisensi dan akses lelang mobil nasional dengan anggaran terbatas. Ini seri terbaruku. Kami menutup bisnis kami di New Hampshire di video terakhir dan kami akan memulainya lagi dari awal di Florida. Dan kamu akan berada di sisiku sepanjang perjalanan ini. Jadi ayo kita mulai. Aku memulai dealer dari nol, mendapat lisensi, mencari lokasi, dan menjalankannya dengan anggaran terbatas. Kini aku telah membuka 3 dealer mobil lain di lokasi berbeda dan berhasil. Aku pindah kembali ke Florida dan aku akan mulai dari nol. Aku tidak ingin dealer mobil besar, aku ingin melakukan semuanya sendiri. Aku ingin mencari biaya operasional yang rendah, aku ingin menjaga semuanya tetap murah, dan aku ingin mendapatkan lisensi dengan anggaran yang sangat ketat. Ini adalah seri terbaruku. Kita akan mendapatkan lisensi dealer retail dengan plat dealer untuk akses lelang nasional. Kamu akan melakukannya bersamaku dengan uang seminimal mungkin tanpa membuang-buang uang. Aku tidak akan memakai semua kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengalamanku. Kita lakukan ini seakan belum pernah mencobanya. Mulai dari langkah pertama, dan kita akan mencari tahu apa yang perlu kita lakukan di langkah 1. Dari langkah 1 ke langkah 2, dari langkah 2 ke langkah 3, dari 3 ke 4, dan seterusnya. Kamu akan melakukannya bersamaku di seluruh seri ini, bro. Rasanya aneh karena aku biasa mulai video dengan Hai, aku Craig dari Flying Wheels. Selamat datang di Flying Wheels. Ini channel YouTube Sir Flying Wheels milikku, tapi bisnis baruku nanti tidak akan pakai nama itu. Aku masih belum tentukan nama dealer kita. In case you tetap mempertahankan channel YouTube Flying Wheels Media, ini akan tetap disebut Flying Wheels, tapi dealer mobilnya akan dinamai sesuatu yang berbeda, masih to be determined, akan ditentukan nanti. Di video ini kita akan bahas persyaratan dasarnya. Apa yang perlu aku lakukan? Apa langkah 1-4? Di video selanjutnya kita cari lokasi. Bagaimana mendapat lokasi dengan budget minim? Aku tidak mau langsung membayar 5 atau 6 ribu dolar per bulan untuk sewa, menandatangani kontrak 3 tahun tanpa tahu apa yang dihadapi. Kita ingin melakukannya seperti saat aku berusia 23 tahun, memulai bisnis ini tanpa pengalaman dan pengetahuan. Saat memulai channel ini, salah satu video terbesarku membahas cara aku membuka dealer mobil di usia 23 tahun tanpa modal. Video itu ditonton ratusan ribu orang karena nyata dan informatif. Aku juga menjelaskan awal mula bisnisku, bukan hanya di seri ini saja. Aku akan menunjukkan caranya memulai dealer mobil dengan sedikit atau tanpa uang, langkah demi langkah bersamaku. Sekarang kamu sudah melihat aku membeli sebuah Ferrari hanya dengan mobil seharga 100 dolar, memperbaiki mobil, menjual mobil itu sampai aku bisa membeli Ferrari dari investasi awal 400 dolar itu. Di semua video aku cerita mulai dealer mobil dengan 400 dolar, aku beli, perbaiki, bersihkan, dan jual mobil, lalu ulangi proses itu untuk tiap mobil berikutnya. Sampai bisa membeli lebih banyak mobil, aku tidak butuh mobil atau dealer baru. Aku ingin sebuah Ferrari, jadi dalam seri ini kita akan mengulangi prosesnya sampai kita bisa membeli sebuah Ferrari, sampai akhirnya kita mendapatkan Ferrari itu. Ironisnya, paragraf pertama yang selalu aku katakan bahwa kita tidak butuh dealer mobil justru adalah hal yang kita butuhkan. Kita butuh dealer mobil. Dalam seri ini mari kita mulai dealer mobil dengan modal minim. Langkah pertama, mari ke balai kota saya. Department of Motor Vehicles. Saya sudah riset online dan tahu beberapa syaratnya, tapi saya ingin langsung bicara dengan seseorang untuk memastikan persyaratannya. Dan kalau saya bisa melakukannya langsung daripada semuanya online, saya ingin mengenal orang-orangnya dan tempatnya secara langsung. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah pergi ke balai kota saya, ke petugas kota atau pemungut pajak saya. Setiap kota atau negara bagian menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda atau RMV. Kita akan pergi ke kantor pemungut pajak kota setempat, yang juga merupakan tempat Anda mendaftarkan kendaraan dan mendapatkan registrasi Anda. Sekarang kita akan ke balai kota saya untuk melihat apakah mereka bisa membantu atau mengarahkan ke langkah berikutnya. Ini langkah pertama dan sudah selesai. Saya tidak menunggu lama, pelayanannya bagus dan mereka mengarahkan saya dengan benar. Jadi dari petugas pajak saya, petugas administrasi kota saya di kota kecil saya, mereka memindahkan saya ke petugas pajak kabupaten saya, wilayah petugas pajak yang lebih besar. Ini meja dealer, yaitu meja dengan 2 orang yang fokus pada dealer.
serahkan surat kendaraan, bayar pajak yang ditarik, dan jika ada pertanyaan langsung ke mereka, itu di kota sebelah, tempat dealer saya akan mulai di kota Stewart. Kita akan ke meja dealer penagih pajak kota Stewart untuk minta bantuan. Saya berharap kota saya punya meja dealer, tapi ternyata tidak karena kota saya kecil. Sebelumnya saya pernah punya dealer di New Hampshire, dan dealer saya hanya punya satu meja dealer, letaknya di ibu kota, yaitu di Concord, New Hampshire. Saya bisa menelepon mereka untuk bertanya, dan mengirim semua dokumen yang dibutuhkan. Ada 4 atau 5 wanita ramah yang selalu menjawab pertanyaan saya. Jadi di suatu tempat pasti ada meja dealer di negara bagian Anda, atau wilayah Anda, atau kabupaten Anda harus menemukan meja dealer Anda. Jadi mari kita mulai. Kami di kantor pemungut pajak Kabupaten Martin. Di dalamnya terdapat meja dealer kabupaten saya. Saya akan masuk lewat pintu depan dan bertanya ke wanita di sana apakah ada meja dealer dan kemana kita harus pergi. Apakah di sini ada meja dealer? Sudut keempat, sisi lain. Sudut paling jauh. Oke, terima kasih. Hai, halo. Halo. Ini adalah langkah pertama bagi saya, tapi saya ingin tahu apakah Anda bisa mengarahkan saya ke tempat yang tepat untuk mendapatkan formulir aplikasi dealer. Formulir aplikasi dealer. Ya, untuk mendapatkan lisensi dealer retail. Yang tadi kamu sebut regional, maksudnya apa? Kantor regional dari hukum. Di mana itu? Oke. Hebat, terima kasih. Hubungi mereka dan lihat apakah mereka bisa membimbing prosesnya. Kami jelas tidak tahu kemana kamu seharusnya pergi. Oke, ini bagian dealer. Terima kasih banyak. Pertama saya ke pemungut pajak di kantor Department of Motor Vehicles Balai Kota, lalu diarahkan ke kantor utama di kabupaten saya. Sekarang saya berada di kantor utama saya di kabupaten. Kantor utama saya di kabupaten mengirim saya ke kantor regional yang akan saya hubungi lewat telepon sekarang. Jadi kita akan melakukan panggilan telepon, jadi kita akan menelepon mereka sebelum mereka tutup daripada harus berkendara ke sana. Pertama-tama, mari kita luangkan waktu sejenak untuk benar-benar menghargai hal ini. Corvette E-Ray, penggerak semua roda, 655 tenaga kuda mesin tengah dengan baterai listrik di depan. Mobil ini luar biasa, tunggu sampai saya menyalakannya. Saya bisa ubah ke mode Z, mobil luar biasa, tak terkait dealer atau lisensi saya, tapi tetap menarik. Oke, sambil menunggu petugas inspeksi atau petugas kepatuhan, sebutannya di New Hampshire, intinya sama saja. Intinya kamu akan didampingi oleh seorang polisi negara bagian atau petugas polisi, atau seseorang dengan wewenang tinggi, kekuasaan lebih tinggi, dan semacam penegak hukum untuk mengawasi atau memantau kamu. Mereka memastikan kamu mematuhi aturan dan memberi arahan di New Hampshire. Jujur, mereka seperti pengalaman saya dulu. Dia sangat tegas dan rasanya saya selalu melakukan sesuatu yang salah. Setiap saat, tidak peduli apapun, saya selalu berusaha mengikuti aturan. Selalu, saya hanya tidak ingin kehilangan SIM saya. Banyak yang dipertaruhkan, seperti inspeksi dan hal lain karena hidup saya bergantung di situ. Setiap kali dia datang, saya merasa melanggar aturan tergantung siapa yang datang. Saat kakek saya ada, dia ramah dan suka berbicara. Tapi jika datang sendiri, dia sering menakut-nakuti atau memang menakutkan, saya tidak tahu. Itu sama sekali tidak menyenangkan bagi saya setiap kali dia datang. Mereka tidak pernah datang untuk berkata, "Hey Craig, saya hanya ingin memberitahu kamu bahwa kamu melakukan pekerjaan yang hebat." Mereka selalu mendatangi saya untuk menanyakan sesuatu atau mengaudit saya atau melihat apakah saya melakukan sesuatu dengan benar atau mencoba menangkap saya melakukan sesuatu. Tapi mereka tidak pernah menangkap saya melakukan kesalahan apapun. Saya sangat bangga dengan itu. Sambil menunggu petugas kepatuhan menelepon, saya punya 2 amigo, 2 teman di kota, yang keduanya adalah dealer, dan saya akan pergi melihat dealer mereka dan melihat seperti apa tempat mereka, serta mendapatkan gambaran tentang apa yang mereka miliki. Dan saya akan memberi Anda bocoran, karena di video berikutnya kita akan berburu lokasi dan saya akan memberitahu Anda bagaimana saya menemukan sebuah lokasi. Saya sudah tunjukkan bahwa saya punya lokasi dan sudah setahun berburu di sini. Di video berikutnya kami akan menunjukkan cara menemukan lokasi Anda. Dan mungkin saya akan memperlihatkan lokasi saya di akhir video. Ini hanya bocoran dan bagian kedua. Mari ke beberapa dealer. Saya membaca surat ini dan kemarin baru di West Palm, cukup mengecewakan katanya. Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Silakan hubungi antara jam 8 sampai tengah hari untuk menjadwalkan janji Anda. Saya tidak tahu untuk apa saya harus ke sana, jadi mari kita telepon mereka dulu. Saya sudah 2 kali menelpon mereka, tapi mereka selalu menutup telepon. Selamat datang di kantor layanan jalan tol, operasi lapangan distrik selatan West Palm Beach. Jam kerja 08.00 sampai 17.00 Senin Jumat.
Kunjungi situs Departemen Keselamatan Jalan Raya dan Kendaraan Bermotor di wabolido.slhsmv.gov. Pilih menu berikut untuk info lokasi kantor, jam operasional, dan fax. Tekan 1. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai kartu identitas SIM, termasuk pemberitahuan penangguhan, SIM darurat, dan tinjauan administratif, silakan tekan 2. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai pendaftaran surat kepemilikan kendaraan bermotor atau pengumpulan plat nomor, silakan hubungi kantor pemungut pajak setempat di kabupaten tempat tinggal Anda. Silakan tekan 3. Kantor kami sekarang sudah buka. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Anda, kami menyarankan agar Anda membuat janji temu. Untuk salvage, diperbaiki, dirakit dari suku cadang, trailer buatan sendiri, atau kendaraan lain. Untuk pertanyaan inspeksi, tekan 4. Untuk pertanyaan lisensi dealer atau keluhan konsumen ke dealer berlisensi, tekan 5. Mohon tunggu sementara saya mengalihkan panggilan Anda. Layanan Smart dan Motor, ada yang bisa saya bantu? Halo sore, ini meja dealer atau departemen dealer? Mas. Ini meja dealer atau departemen dealer? Ya, kami mengurus lisensi dealer di sini. Sempurna, saya ingin dapatkan lisensi retail dan ini langkah awal saya. Bisakah Anda mengarahkan saya ke langkah-langkah yang harus saya ikuti untuk mendapatkan lisensi retail saya? Ya, Silakan bicara dengan petugas kepatuhan. Di kode area mana Anda ingin membuka usaha? Sebelum saya hubungkan, apakah Anda ingin mencatat nomornya jika perlu menghubungi lagi? tentu. Saya akan kirim pesan ke diri saya sendiri. Silakan beritahu jika sudah siap. Perlu alamat email juga? Saya mau sekali, ya terima kasih. Nama depan diikuti nama belakang. Oke, bagus, sempurna, terima kasih banyak. Saya akan menghubungkannya sekarang. Terima kasih, semua orang yang saya temui di Florida sangat ramah, terutama di balai kota. Rasanya unik karena negara bagiannya sangat besar. Maaf? Tidak tersedia. Rekam pesan setelah nada, lalu tutup telepon atau tekan pagar untuk opsi lain. Oke, jadi saya meninggalkan pesan suara untuknya. Itu adalah langkah ketiga. Jadi langkah pertama adalah pergi ke balai kota saya. Dari balai kota saya. Pergi ke kantor pajak kabupaten saya. Dari kantor pajak kabupaten saya. Itu berarti pergi ke kantor wilayah saya. Lalu menghubungi penanggung jawab di sana. Sekarang kita menunggu telepon balasan. Sementara itu kita akan online dan mencari beberapa informasi juga. Ini dia dealer mobil bekas harga terbaik CSS yang ada di papan tanda itu. Itu teman saya, dia sebenarnya banyak membantu saya. Dan satu-satunya alasan dia jadi teman saya adalah karena saya masuk dan memperkenalkan diri lalu menyapa. Saya datang ke tempatnya dan berkata, "Hai, saya cuma ingin mencari bantuan. Kamu tahu tempat yang tersedia? Ada lokasi yang bisa saya temukan?" Dia bilang tahu dan mengenalkan saya ke orang lain. Sejak itu kami sering berkomunikasi. Yang di sini dengan banyak bendera Amerika adalah dealer mobil Dream Cars milik teman saya Jeffrey. Dia menjalankan sistem beli di sini, bayar di sini. Dan dia menjual mobil-mobil impian kepada orang-orang yang tidak mampu membeli mobil. Dia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak mampu membeli mobil baru, mungkin yang punya kredit rendah. Dia membantu mereka membeli mobil sesuai syarat mereka. Salam untuk Jeffrey di Dream Car Garage. Ya, dia sangat membantu dan mengarahkan saya hanya beberapa meter dari Jeffrey. Saya juga sudah janji akan memberi bocoran episode berikutnya yang sudah setahun dikerjakan. Ini lokasi setempat saya mengajukan izin dealer. Saya butuh tempat sementara untuk menyimpan dan mengutak-atik mobil grosir saya. Lalu saya menemukan bengkel saya. Butuh setahun untuk mewujudkannya. Kalian dapat bocoran duluan. Itu Land Rover Discovery dan Ford Explorer saya di sana. Setelah elemen Azonda hilang, tempat ini jadi parkir saya. Saya belum mau beri banyak info di episode pertama, tapi ingin menunjukkan yang sudah saya lakukan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu ada beberapa tempat di garasi. Yang itu lokasi baru tempat saya ajukan izin dealer. Saya tidak mau terburu-buru dan sempat ragu tunjukkan ke kalian, tapi saya sudah bilang mulai dengan anggaran pas-pasan. Dan saya tidak mau langsung menghabiskan 3, 4, 5 ribu dolar hanya untuk biaya operasional. Saya tidak mau lagi punya 30 mobil, sudah pernah, sekarang hanya ingin biaya operasional rendah. Beli, perbaiki, dan jual beberapa mobil, buat video seru, lalu santai. Ya, saya pengen kerja keras selama 15 tahun, benar-benar keras. 15 tahun di bisnis mobil itu sudah banyak. Itu sama saja seperti 30 tahun di pekerjaan lain. Sebelumnya 5 tahun di Florida dengan lisensi dealer, dan sebelumnya saya berjuang keras. Memiliki usaha pengecatan dan menjual door-to-door serta ke bisnis di Florida. Seperti saya sudah bekerja keras dan sekarang saatnya untuk mulai bersantai. Saya bisa memetik hasil dan manfaat dari kerja keras saya. Saya tidak mau bersantai, saya ingin membuat konten dan mengajarkan kalian hal-hal yang sudah saya pelajari. Mungkin melakukan beberapa kesalahan dan kalian bisa belajar dari kesalahan saya di sepanjang jalan.
Saya sudah menang dan ingin menunjukkan kemenangan saya pada kalian. Saya punya lokasi baru di sini. Kami sewa Flying Wheels di utara dan segera mulai menghasilkan uang. Duduk santai, membiarkan orang lain punya dealer mobil di sana sangat luar biasa bagi mereka dan meringankan beban saya karena jaraknya lebih dari 2.400 km. Jadi sekarang setelah saya tunjukkan lokasi saya dan kita masih belum mendapat telepon balik dari petugas penegak hukum, mari kita coba cari secara online dan lihat apa saja persyaratan di negara bagian Florida. ChatGPT mungkin bisa memberitahu saya, Google juga mungkin bisa memberitahu saya, dan situs web negara bagian saya yakin juga bisa memberitahu saya. Jadi saya akan mencari tahu dengan cepat. Mari kita coba dengan ChatGPT dulu. Apa saja persyaratan lisensi dealer di negara bagian Florida? Bisakah kamu membacakannya untuk saya? Sejujurnya tidak ada yang terdengar terlalu sulit. Saya rasa kita bisa melakukan semua itu mungkin dalam minggu depan. Di video berikutnya, yang saya rekam dan teliti selama setahun, kita akan bahas cara menemukan lokasi sebagai langkah pertama. Kamu perlu lokasi, nama usaha, nomor pajak, dan sertifikat pajak penjualan. Semua itu saja memakan waktu setahun bagi saya. Dan saya akan mempercepat semuanya dan menunjukkannya dalam satu episode. Jadi 1 tahun kerja keras saya akan dirangkum dalam satu episode yang akan jadi episode berikutnya. Kita akan berburu gedung, kita akan berbelanja. Ini Daxim akan menuliskan bagaimana saya menemukan masing-masing dan kenapa saya memutuskan untuk memilih atau tidak memilih masing-masing dari mereka. Selama setahun terakhir, saya menyimpan mobil di beberapa tempat dan melakukan grosir di lelang lain. Itu episode berikutnya. Lalu kita akan istirahat. Saya akan kembali membahas rumah sitaan yang sudah lama saya harapkan dan akan menunjukkan rumah sitaan yang kami beli di lelang yang benar-benar saya dapatkan dengan harga bagus. Kita akan masuk ke seri itu dan saya juga akan masuk ke seri ini seiring kita berjalan. Jadi pastikan untuk terus mengikuti dan juga follow. Untuk konten dealer mobil, ikuti channel saya lainnya melalui tautan di sini. Channel tentang cara memulai dealer atau mendapatkan lisensi dealer juga tersedia. Isinya dia hanya akan tentang dealer mobil. Prosesnya, kendalanya, semua yang terjadi di antaranya akan ada di sini. Flying Wheels membahas segala hal tentang otomotif dan gaya hidup. Channel yang satu ini tentang cara memulai dealer mobil Anda atau cara mendapatkan lisensi dealer hanya berisi konten tentang dealer mobil. Cek tautan di deskripsi dan berlangganan jika suka konten dealer mobil. Anda akan melihat semuanya dari awal hingga akhir termasuk kesalahan, hal baik, buruk, jelek hingga luar biasa. Semua yang terjadi selama prosesnya akan ada di sini. Terima kasih sudah menonton. Silakan tulis komentar Anda di bawah, apa yang bagus, apa yang kurang, apa yang Anda suka, dan jangan lupa beri jempol, itu sangat saya hargai. Sampai jumpa lagi. Semoga hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa.